Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan asesmen formatif untuk materi perbandingan trigonometri pada mata pelajaran matematika kelas 10 sekolah penggerak. Nah, yuk kita langsung ke latihan soalnya. Soal yang pertama, kita punya perhatikan segitiga KLM berikut. Nah, di segitiga KLM ini terdapat dua sudut, yaitu beta dan alfa, di mana terdapat 5 poin pertama dan sampai dengan poin kelima, perbandingan sin sampai dengan kosekan. Kita diminta untuk mencari perbandingan trigonometri yang benar. Nah, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bahwa sin theta itu sama dengan depan per miring atau demi. Lalu untuk cos theta kita ingat-ingat bahwa dia samping per miring atau sami. Lalu untuk tangen theta dia adalah depan per samping. Selain sin, cos, dan tan, kita punya kosekan. Kosekan theta itu kebalikan dari sin, berarti mi per d. Lalu untuk sekan theta adalah kebalikan dari cos, berarti mi per sa. Dan untuk kotangen theta kebalikan dari tangen, sa per d. Nah, kita coba lihat masing-masing poin. Kita cocokkan, betul atau tidak. Nah, sin beta, kita lihat beta, sin itu adalah depan per miring. Berarti kita lihat depannya adalah LM. Di sini kurang tepat, LM, miringnya adalah KM. Di sini betul. Lalu untuk kotangen beta samping per depan. Kotangan beta samping berarti KL, depannya adalah LM, betul. Kita lihat ke tangen alfa. Tangen itu adalah depan per samping alfa. Depannya itu adalah KL, di sini KL. Lalu sampingnya adalah LM. Kita lihat ke yang keempat, itu sekan alfa. Sekan itu adalah miring per samping. Sekan alfa miring, yaitu KM, betul. Lalu per samping, sampingnya adalah LM, betul. Lalu yang kelima, kosekan alfa itu adalah miring per depan. Kosekan alfa miring, yaitu KM, per depannya adalah KL. Di sini harusnya KL. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan bahwa perbandingan trigonometri yang benar ditunjukkan oleh poin keempat, yaitu sekan alfa. Kita bisa coret di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini perhatikan segitiga. Mohon maaf, di sini salah ketik, harusnya adalah KLM berikut. Perbandingan trigonometri yang benar adalah, kita masih ingat-ingat lagi terkait perbandingan trigonometri yang ada di soal yang pertama tadi ya. Ingat bahwa sin theta itu adalah depan per miring, lalu untuk cos theta adalah samping per miring, lalu untuk tangen theta itu adalah depan per samping. Kita tuliskan juga untuk pasangannya. Pasangannya berarti di sini kosekan theta itu adalah dibalik, yaitu miring per depan. Lalu untuk sekan dia adalah miring per samping. Lalu untuk kotangen dia adalah samping per depan. Nah, kita lihat cos alfa. Cos alfa berarti samping per miring. Cos alfa sampingnya adalah akar 7, miringnya adalah di sini berarti kita pakai Pitagoras ya.
Pitagorasnya penjumlahan dari akar 7 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Di sini di akar. Jadi KM sama dengan KM kuadrat sama dengan 7 ditambah 1. Jadi KM kuadrat sama dengan 8. KM-nya adalah akar 8. KM-nya akar 8. Kita lihat di sini cos alfanya harusnya bukan 1 per akar 7, tapi akar 7 per akar 8. Kita lihat lagi sekan alfa. Sekan itu adalah miring per samping. Miringnya adalah akar 8, sampingnya adalah akar 7. Kebalik ya, akar 8 per akar 7. Lalu untuk sin beta, kita perhatikan betanya. Sin itu adalah depan per miring. Depannya adalah akar 7. Akar 7 dibagi dengan akar 8. Lalu untuk cos beta, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah 1. Miringnya adalah akar 8. Kurang tepat ya. Lalu kita lihat yang terakhir, kotangen beta adalah samping per depan. Sampingnya itu adalah 1, depannya adalah akar 7. Betul ya, jadi 1 per akar 7. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada suatu segitiga KLM, siku-siku di L. Karena kita belum punya gambar dari segitiganya, kita bisa menggambarkan dulu segitiganya ya. Kita gambarkan dulu segitiganya, di mana dia siku-siku di L. Jadi KLM. Nah, seperti ini. Untuk sudut M, dia adalah 60 derajat. Sini bisa kita tulis 60 derajat. Panjang KM itu 26. Kita diminta untuk mencari panjang sisi LM. Ini berarti yang kita cari, panjang sisi LM. Kita punya sudut dan punya sisi. Yang ditanyakan adalah sisi satunya lagi. Caranya, kita perhatikan dulu. Yang diketahui adalah sisi depan, ada diketahui, itu adalah sisi depan, dan yang ditanya adalah sisi samping. Kita punya depan dan kita punya samping. Untuk mencari panjang LM, kita perlu menggunakan perbandingan yang menyertakan depan dan menyertakan samping. Desa. Berarti yang kita gunakan adalah perbandingan untuk tangen. Kita bisa pakai tangen alfa sama dengan depan dibagi samping. Tangen alfanya kita tahu bahwa dia 60 derajat, depannya adalah KL atau 26, dan sampingnya itu adalah X, si X. Tangen 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan 26 dibagi dengan LM. Atau kita tulis LM sama dengan 26 dibagi dengan akar 3. Kita rasionalkan ya, jadi kita kalikan akar 3 dibagi akar 3, hasilnya adalah 26/3 akar 3 cm. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui segitiga KLM siku-siku di L. Jika cos K sama dengan 6/10, maka nilai sin M adalah pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya.
kita gambarkan segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di L. Kita tuliskan KLM, di mana untuk cos K kita tuliskan di sini cos K sama dengan 6/10. Yang ditanya adalah sin M. Kita tahu bahwa perbandingan cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Sehingga 6 di sini adalah sebagai sa, samping, dan 10 di sini sebagai mi atau miringnya. Kita bisa menuliskannya di gambar. Jadi sampingnya itu adalah 6, samping dari sudut K ya. Samping dari sudut K itu 6, berarti posisinya di KL. Dan 10 sebagai sisi miring. Nah, kita bisa menghitung nilai LM dari triple Pythagoras, atau kita hitung nilai dari LM dengan cara Pythagoras, yaitu KM kuadrat atau sisi miring kuadrat adalah penjumlahan dari sisi-sisi tegak dan mendatarnya, KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Jadi 10 kuadrat sama dengan KL-nya 6 kuadrat, LM-nya yang kita cari. Jadi 100 dikurangi 36, seperti ini sama dengan LM kuadrat. 64 sama dengan LM kuadrat, jadi LM-nya adalah 8. Kita tahu bahwa LM-nya 8 dari hasil perhitungan. Yang diminta adalah mencari sin M. Sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Berarti depannya adalah 6, miringnya adalah 10. Ternyata hasilnya sama ya antara cos K dengan sin M. Semisal kita tidak mencari nilai dari LM, itu juga bisa, karena ternyata sin itu hanya membutuhkan depan dibagi dengan miring, depan dari M. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 6/. Kita lanjut. Di soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Jika sin theta adalah setengah, nilai P yang memenuhi adalah... Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggambarkan terlebih dahulu. Kita gambarkan untuk keterangan yang sin theta sama dengan setengah. Kita gambarkan segitiga siku-siku yang menyerupai dengan gambar yang sudah tertera di soal. Sini sin theta itu adalah setengah. Setengah sin itu depan, berarti di sini 1 sebagai depan, 2 sebagai miring. 2 di sini. Sehingga kita bisa mencari untuk sisi ini adalah akar dari 2 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 4 dikurangi 1, yaitu akar 3. Ternyata gambar yang kita peroleh di perbandingan sin theta sama dengan setengah itu berbeda dengan gambar yang ada di soal. Di soal di sini itu 3. Yang kita cari perbandingannya adalah akar 3. Berarti untuk membentuk gambar yang sama seperti di soal, kita perlu mengkalikan semuanya di sini dengan akar 3. Sehingga akar 3 dikalikan akar 3 itu adalah 3, 1 dikalikan dengan akar 3 adalah akar 3, dan 2 dikalikan dengan akar 3 adalah 2 akar 3. Nah, seperti ini barulah sama dengan yang ada di gambar di soal. Jadi, kita bisa tahu bahwa X-nya itu adalah, atau nilai P-nya itu adalah 2 akar 3. Jadi, jawabannya adalah D.
Oke, cukup sekian untuk part 1 dari perbandingan trigonometri. Kita masih ada di part 2. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.